kita sentil-sentil lembut aja lah, kan gitu. Bagus. Sentil-sentil lembut. Sentil-sentil lembut. Saya Belina Intan Mayasari Sembiring Brahmana dengan tegas menyatakan kepada Bayo ataupun Nofli Harahap melakukan permintaan maaf karena telah membuat keributan di dalam room saya. Betul. Ya, itu harus kau lakukan 3 Kali 24 jam. kali dalam 24 jam. Ini adalah somasi terbuka. Mantap. Walaupun dia saya biang sipil, keong. saya juga punya hak untuk memperingatkan seseorang. Lakukan permintaan maaf di sini secara terbuka. Jangan sampai ini akan mempermalukan dirimu sendiri. Ini aku kasih tahu. Aku pun punya hak karena aku pernah juga melakukan hal ini terhadap SBC, Kak. Iya, betul Aku juga banget. bisa melakukan somasi secara lisan. Iya, betul. Ya, jangan apalagi kayak gitu coba. Ngapain main-main receh? Mantap, Mama. Cocok. Jangan dipikir kita kayak oto-oto kali sayang. Paila-ilaon. Masa laki kayak gitu, malu kali loh sayang. Malu ini gitu nama perempuan, aku sih malu, aku buat dia aja ketawa lah ya. Ini somasi secara lisan dan terbuka ya. Masih tahu. Untuk dia. Aku malu loh dia yang bercakap kayak gitu tadi bang. Gitu. Maksudku kau tuh punya profesi. Nggak. Kenapa kau bodoh? Sorry, ini catokan ini kan nggak dengar dari awal. Dia hanya pantun biasa. Kan nggak nonton dari awal. Nggak nonton. Iya, nggak nonton dari awal. Maka dia bilang pantun. Dari awal dia udah bilang geng gitu lah, boobs lah, kayak nggak cocok. Ya digituin sama Seorang stand up komedi sekalipun di dalam live streaming Nggak boleh. nggak boleh. Iya. Apalagi seseorang yang memiliki profesi, mau dimanapun kau berada, profesimu akan tetap melekat sama seperti kalau kau adalah seorang polisi, TNI, ngerti nggak? Betul, ngerti. Jadi kau harus menjaga lisan dan sikapmu. Walaupun kau tidak sedang dalam bersidang, profesimu akan selalu melekat kemanapun kau pergi. Cocok itu. Udah bisa aku jadi asistenmu, Bang? Cocok. Mantap, kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap profesi itu dia sudah sumpah jabatan. Cocok. Dia sudah bersumpah dengan profesinya itu. Betul. Kalau misalnya dia sumpah aja dia tidak taat, artinya dia melawan Tuhan. Apalagi dia melawan manusia, Pak. Betul. Balik jadi tukang batu aja bang, awak aja jadi tukang pempek. Karena memang gini bang, masalahnya itu aku nggak ada masalah sedikit pun sama dia. Jadi dia itu kayak ngerasa mamanya disenggol gitu loh bang, ya kan? Padahal di dia itu yang suka ngompor-ngomporin gitu kan, kayak misalnya iya dia tuh mau cari terkenal, dia mau gini, cari ngapain gue nyari terkenal, gitu. Terus di room ini nih harus dihentikan menurut mereka karena kayak yang herannya itu katanya merugikan negara itu nggak ngerti lah gimana ya ceritanya gitu. Apa haknya berhentikan room? Alah YOLO mati aja YOLO itu. Dia waktu punya pikiran gitu aja itu udah salah loh. Apalagi dia sampaikan. Berarti dia nggak tahu undang-undang dasar itu, nggak pernah baca undang-undang dasar itu. Ini kan kebebasan berbicara, Pak. Emang dia siapa mau larang-larang orang bicara gitu? Room-room seperti ini. Apalagi kita ini kan rakyat netizen kita ini. Nah, makanya bingung kan, kayak kita dikit-dikit ada mayor yang ngeliatin live dia gitu kan, dikit-dikit ngomong enggak,
susah bang kalau ngomong sama panjat pinang bang, terlalu tinggi gitu loh. Gimana sih? Aku sampai mikir yang dia sebut-sebut itu tuh alam mana gitu loh. Iya. Ya kan? Kayak kita ini nggak ada saudara gitu yang kayak gitu, yang dianggap dia cuma dia doang lah yang punya di negara ini. Aku juga sampai bingung kalau kayak gitu. Iya, kalau cuman ngoceh gitu doang, gampang lah kenal A, B, C itu. Ya, coba suruh telepon itu yang dia kenal itu, diangkat nggak teleponnya? Dia chat, bales nggak? Ini gue punya nih nomor HP-nya. Coba di chat, bales nggak? Masa lawyer meyakinkan kliennya karena punya backingan? Ya ngapain? Berarti kan nggak ada otak. Ya kalau memang kompeten, ya bukan karena lu kenal A, B, C, D, namanya profesi kok Pak. Ya karena kemampuan lah. Sekalian aja bilang saya ini keponakannya presiden. Kenapa nggak sekalian gitu aja kan? Biar terkenal. Perkara bisa selesai. Dia ngerasanya kayak dia terus dicolek, padahal dia suka nyolek orang gitu. Sudahlah, mohon maaf ya Mambel. Enggak lah, enggak usah maaf Mambel. Kau ini pengumpul para pengkhianat bangsa Mambel. Kau ini para pengumpul orang yang bermasalah. Orang-orang punya masalah hidupnya sehingga isinya hanya fitnahan, gibahan, framing, kemudian ujaran kebencian di rumu itu. Subhanallah. Salah. Astagfirullahaladzim. Kayaknya gua kenal suara ini deh. Benar, kayaknya saya kenal suara ini deh. Pengkhianat bangsa, gue tuh bingung ya. Pengkhianat bangsa itu aduh, kayak harus belajar sejarah. Tunggu. Kayaknya gua kenal suara ini des, kayaknya. Beneran. Kayaknya ya. Di mana, Bang? Kayaknya. Kenal di mana? Ini kenal, ini suaranya ini kenal tadi itu. Siapa, Bang? Kenal. Tahu yang mana orangnya, tahu deh kayaknya. Di mana bang? Ini kayaknya. Ini memang suaranya nggak serak-serak kan. Serak-serak itu dia kayak dosen ya. Dosen apa sih lo? Bukan. Oh, advokat online-nya hoax lo. Bukan dosen dia. Yang mana ini? Katanya bapak kan dulu suka debat politik. Ini orang tahu deh. Coba ulangi lagi tadi, coba ulangi. Yang mana yang pengkhianat bangsa itu? Pengkhianat bangsa tadi. Kalau pengkhianat bangsa itu kan kita nggak setia dengan maksudnya. Orang-orang jungo yang cuma asal bacot tapi nggak tahu artinya. Lah, orang-orang punya masalah hidupnya sehingga ini di masjid mengajinya kan. Sudahlah, mohon maaf ya Mambel. Enggak lah, enggak usah maaf Mambel. Kau ini pengumpul para pengkhianat bangsa Mambel. Kau ini para pengumpul orang yang bermasalah. Orang-orang punya masalah hidupnya sehingga isinya hanya fitnahan, gibahan, framing, kemudian ujaran kebencian di rumu itu. Subhanallah. Salah. Astagfirullah, goblok. Oh, tahu. Bukan dia tahu. Sudah clear. Clear sudah. Tahu. Oke. Nggak, pengkhianat bangsa apa Bella Sembiring ini? Ada keturunan Belanda. Hey, hello, Bella Sembiring. Kakak. Yang mana? Hah? Kakak, mohon maaf, itu kata-katanya dia itu menyeluruh loh. Isinya pengkhianat bangsa. Berarti Iya. kita semua. Semuanya, karena orang-orang bermasalah.
Orang-orang bermasalah katanya kita semua. Di mana? Goblok. Ngomong aja goblok. Kebanyakan minum Amer. Emang dia bisa jelasin berkhianat dengan bangsa itu kayak apa? Emang ada berkhianat dengan bangsa? Bang, maksudnya dia itu bangsa abu-abu, Bang. Makanya kita koruptor. Kita merugikan negara, pengkhianat. Oh, tolong. Subhanallah. Allah, salah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Itulah makanya kalau ngebleaching rambut dan keras-keras tante, masuk obatnya itu ke otak, turun. Dipikir nggak ada yang takut semua sama kau, Mambil. Boti-boti itu apa ya? Berkumpul di ketiakmu. Kau kayak jagoan. Oh, punya abang di sana, abang di sini, nggak peduli aku. Boti-boti berkumpul di ketiakmu. Denganmu semakin enak kita. Bener bang, ini zamannya Prabowo, bukan zaman siapa-siapa, zaman Prabowo ini bos. Ya terus? Jangankan bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 7, puyer 16 kita minum. Bintang Kejora bang. Ini framing, bullying, fitnah itu harus dihentikan bang. Dimulai dari roomnya Mambel. Framing. Ya nggak? Saya sebutin aja. Dibiarkannya orang itu ngaco, fitnah, bullying. Tapi bang, penggemarnya banyak kali bang. 1.000, 2.000 sampai 4.000. Itu yang ngomong hanya 9. Belum lagi ketikan fitnahnya bang. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Allah. So, paling playing victim. Pak Ustadz udah bangun. Iqbal tidur. Emang dia yang nggak bisa aku berkata-kata pengkhianat bangsa. Kayak gini gimana ya? Jangan sampai ku podcastin orang-orang yang pernah kau pinjamkan uang ya tante. Ya, orang gagal takut loh. Orang gagal nikah. Orang Madura gagal aman. nikah. Yang di Madura. Iya itu yang gagal nikah itu kak, yang 15 juta uangnya dipinjam gara-gara dia. Mau gue seret dia, aku bikin podcast tante. Aku jadi takut loh. Dia tadi bilang loh, dia aja nggak takut jenderal-jenderal loh. Nah, iya kak. Kenapa dia bilang dia nggak takut? Maaf ya, aku bisa sedikit bersuara. Silakan. Karena si dia ini bilang kalau dia kan mau melapor di Mabes Polri, sedangkan dia menjatuhkan jenderal loh. Apa aku sebutkan aja namanya jenderal itu? Jangan. Jangan, Ang. Nah, nanti aja Ang, bukti aja, nggak Iya. usah tahan. Berarti kau tahan. fitnah dia loh di sini. Kau bilang ada masalah seseorang itu dibantu sama si jenderal ini dan istrinya. Si paling asal. Jangan disebutin di sini. Jangan. Tuh, kau fitnah jenderal itu loh. Ya udah Ayo, kita buatin surat aja. Ntar kita kirim. kau fitnah loh jenderal itu. Kau bilang suami istri bantu seseorang. Gini Ang, konsepnya dia ngejelekin jenderal, ngejelekin polisi, ngegampangin polisi, terus dia mau buat laporannya di mana? Di Pol PP. Hah? Kayak mana? Gak apa-apa, dia bilang dia mau melaporkan. Oke, ini nanti aku akan perlihatkan ya. Enggak. Pak, ini Pak, dia kan melaporkan kita, tapi orang ini menjatuhkan seorang jenderal loh, Pak. Oh, aku tahu aja namanya itu Bapak H ya, Bapak H. Bapak H. Bapak bukan. H. Oh bukan, oh beda lagi. Wih banyak ya berarti ya. Dari W, Bapak W, Oh iya, sama Ibu W. Bapak W, Ibu W. Suami istri, Nggak pakai suami klub kan, istri Dek? difitnahnya. Ibu P dari Banteng juga dia juga ala semua lah pokoknya elemen dan lapisan negara ini emang tunduk di tangan kaki Tuh. dia. Kau bilang dikeroyok yang punya jabatan besar. Nggak gini ya, dia aja kan dia bilang sangkanya suami gue tuh tadinya polisi kan. Oh gampang ngebebesinnya. Kayak gitu mau buat laporan di kantor polisi. Iya, sosok mau melaporin aku atau Kak Mambel atau apa. Hei, sebelum kau laporin ini nih, fitnah ini dulu nih kau buktikan. Kan kau bilang sama aku. Nah, buktikan dulu nih bahwa seorang jenderal ini bener nggak melakukan itu. Tahan, Suami Ang, istri lagi yang kau bilang. tahan. Jangan kendor kali itu mulut kau, Ang. Kadang kau suka kelepasan kayak kepleset Ang. Enggak, soalnya kau jago banget kan, Kak. Dia mau inilah mau itulah. Iya, Tapi pada tahan, Ang. fitnah Kencangkan sendiri. lagi, Ang. Mulut kau, Ang. Ya, tahan ya.
Gampang kali lu dia tuh bawa semua orang elemen lapisan bumi ini, ya, elemen air, elemen tanah, ya kan, api, avatar kali ah. Oh. Iya, nah itu kok kedengarannya kayak punya luka hati sama polisi. Iya, dikit-dikit ini zaman Prabowo. Ya kita juga tahu lah, justru kita tim sesnya, ya kan? Advokasinya. Mohon maaf ini mah. Kayak cuma dia doang loh yang kayak, aduh ya Allah. Dikit-dikit. Iya loh, sampai ngeluarin duit banyak loh buat Prabowo waktu itu. Siapa kak? Ada temanku. Konjok loh ya. Ini kan jangan kau pikir dia boti ya. Kau jangan sekate-kate. Dia kalau di luar menjadi lebih berguna dibanding yang katanya laki mulutnya kayak perempuan. Lebih boti lagi maksudnya gimana sih, kak jelasin dulu kak. Kasih tahu lah. Enggak lah kak, yang kayak gitu-gitu ngapain harus dikasih? Kita kasih tahu kita siapa gitu, buat apa? Ya, buat apa kayak gitu-gitu? Enggak, gini. Yang ada kita malah digendongin sama orang-orang yang ya lagi butuh kak, butuh ya kayak gitu-gitu loh kak. Iya, simpelnya tuh gini, dia mau buat laporan itu kan di polisi, tapi polisi aja dientengin sama dia mulutnya dikit-dikit. Kan ada yang ngomong, katanya lakinya orang Ambon ya. Nah, rupanya dia udah ngeker. Ternyata laki Ike bukan polisi gitu kan. Kata dia, oh gampang, malah bagus tuh, enak ngebebesinnya. Wow. Maksudnya bebesin apa itu, maksudnya bebesin itu? Yang paham cuma orang-orang yang Maksudnya gitu loh bang. nih. Dibebek maksudnya bang, kayak rujak bang. Iya. Biasa kan, itu mah hal-hal biasa. Pisang batu kali adi bebek. Katanya Iya, tadi aku- dia kan, katanya mereka bilang kalau Rumi ini tidak menjelek-jelekan orang. Nah, dia kan menjelek-jelekan, ya, bukan, malah dia yang menjelek-jelekan kan sebenarnya. Iya kan, namanya juga manipulatif, gimana ya? Itulah bang, dari tadi adik bilang tidak bisa dipertahankan, laki-laki itu yang dipegang omongannya. Lagi mumpung gitu kak. Itu katanya apa kak yang gampang? Jadi Omongannya aja nggak bisa dipegang kok. jadi Siapa katanya yang nyenggol duluan Boti? Sekarang dia nggak mau ngurusin Boti yang tahu siapa namanya di aslinya. Tahu dia jualan batu giok, batu akik, batu apa itu, batu ginjal. nyala. Iyalah batu giokku. Batu giok isi apa tuh? Ada isinya nggak? Ada isi jinnya nggak? Nggak ada bang. Tapi memang kelompoknya itu gampang bang advokat, gampang banget memang kalau misalnya nginjek orang, sok jagoan. Justru kan kalau dia kan kalau ngomong ini zaman Prabowo, justru karena zaman Prabowo kita nih gampang untuk melindungi diri kita dari premanisme Jangan TNT. kelewat-lewatan. Biar aja dia kan yang paling Premanisme tahu. loh. Iya biarin dia aja yang paling so tahu kak. Dia yang paling kenal ini, paling tahu ini, dekat sama ini katanya. Iya loh, maksudnya kayak emang presiden kok dibawa-bawa itu presiden lah, menteri hukum dan HAM lah, kayak gampang banget cocotnya itu ngeluarin ngomong itu tuh enak gitu. Ya itulah makanya kan banyak kali ahli-ahli tafsir yang mengaku dirinya pintar padahal salah gitu. Inilah ahli tafsir sebenarnya yang kayak gitu-gitu tuh. Orang-orang itulah ahli tafsir. Betul. Kayak gitu Menteri kenapa Hukum. ya? Maksudnya Apa tadi kak? Menteri Hukum dan HAM dia bawa-bawa. Berarti Iya. ya satu kampung sama aku dong Pak Supratman Andi Satgas. Wow. Aku kenal juga. Bukan, Memangnya kasih siapa sih ini dia ini? Bawa-bawa Menteri Hukum dan HAM. bukan apa? Jabatannya sekarang apa sih? Bukan itu loh, yang ini yang pakar hukum tata negara. Real, real. Yusril. Ya kan waktu itu lo cerita sama Ang juga kan,
ya kan? Masa sih dia deket sama Pak Yusril? Ada loh temanku yang bener-bener nyata deket sama Pak Yusril, nggak ada ngoceh-ngoceh gitu. Dan dia lawyer juga loh. Cuma Justru deket lawyer sama- itu mempertanyakan Anda kepada saya. Itu kenapa sih si lawyer yang ini? Nih, katanya si Baygon ini Eke itu manusia aji mumpung, kan bingung ya? Itu manusia aja mumpung gitu Pak. Itu katanya Pak yang dampingin kasus terenggiling itu katanya Kak Sil. Nggak ada. PD banyak. Kalau seorang SAMH, apalagi sampai MH gitu, terus nggak ada di PD Dikti bang, dikhawatirkan tuh ijazahnya aspal bang. Pandangan gua. Artinya ketika dia kalau jadi pengacara mendaftarkan ke organisasi advokat, makanya enak. Oke. Meragukan profesi seseorang, bahkan sekolah seseorang, kepentingannya apa? Bukankah itu termasuk untuk mencemarkan, Yes, memfitnah? yes, Kapasitas dia apa untuk meragukan sekolah seseorang? Ayo, kepentingan dia apa? Apakah dia seorang kliennya atau bukan? Iya, atau lawan dari kliennya? Atau boleh. mereka ini sama-sama sedang memegang kasus, Yes. tapi mereka Bukan, jadi bukan. versus. Ayo, Iya. kepentingannya apa? Yes. Itu kan patut dong dipertanyakan juga. Patut, sangat patut. Karena kalau misalnya dia emang rival gitu kan, nggak apa-apa dia ngusut sampai segitu. Maksudnya menguji, kok ini orang kayak ini mau loh. Tapi kan kalau kayak gitu memfitnah. Gampang loh, aku aja sampai serem. Tapi sekarang agak kalem dikit, ya kan? Yang disuruh-suruh sama dia yang sayap kiri kanannya aja gitu. Oh ya, katanya RD Law aja diajak ribut. Oh berarti emang begitu. Emang sok jago semua memang. Memang gini loh, kalau misalnya nanyain masalah kayak gitu kan harus gini ya, dia, oh enggak mungkin. Itu harusnya tanyanya langsung sama orang Kementerian Kehutanan. Baru itu sip, ya kan? Dia bukan orang situ, tiba-tiba dia yang ngejawab. Kan lucu. Gitu loh. Jadi sehingga yang cuma dia doang yang hebat di muka bumi ini. Ya kan? Cuma dia yang paten di muka bumi ini gitu. Ya kan? Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi pagi itu ya tadi malam itu, tapi yang lebih ada juga itu yang pas Pak Alek naik, Kak Sil lihat nggak? Pas Pak Alek naik juga ke situ yang dimaki-maki mereka itu, kasihannya orang tua itu. Nggak lihat, saya udah Habis itu Kak, Pak Alek habis tadi pagi dimaki-maki. Abis aku sempat ngerekam. maki-maki. Dia ngomongin Kak Sil tuh aku lagi tidur. Dia ada hasil Apelia Rahma. Apelia Rahma. Jelas-jelas aku tulis Afrilia S. Masa Rahma? Emang bodrek kau tuh. Mantali. Jadi di pendidik itu Apelia aja buat dulu. Tulisannya AV. Dia dokter kan? Ya, RIE double LIA.
Kalau gua searching Avelia aja, keluarlah Avelia Rahma. Enggak S. Gua Ini Aprilia S. Namanya bukan Nggak R tapi S. Afrielia. Afrielia Safitri namanya. Iya, bagus kan namanya? Pakai Y S. Ya. PD Dikti. Bentar ya, Dek. Congornya itu jelekin gua, kenal juga kagak. Busuk mulut aku ngejelekin orang busuk kayak kamu. L-L-I-A Safitri. S-nya Safitri, dia tulisnya S doang tapi moncongnya dia itu lo kenal kagak, baru juga muncul. Lu cari pansos Aprilia. Hah? Lu kalau lu pengacara rekan sejawat, jaga moncong lo ya. Jaga moncong kau. Itu dia. Ternyata satu kampus dengan si siapa? Yamin. Yamini. Alamak, ini dia ya. Udahlah, saya perguruan itu. Iya. Aku kalau nggak salah laki Ngambon ya Kak. Enggak, bilang karena laki gua, kalau laki polisi malah enak kita sih. Kalau lakinya polisi enak disikat. Sepatu kali sikat aja muka kau dulu biar agak kencengan dikit. Sikat adik ayah. Sikat adik tante. Dikit-dikit mau nyikat polisi. Dia ini punya negara, kan bener lah kalau aku panggil dia Lord. Karena dia yang punya ini, Lord kan. Iya, mau disikat polisi bagaimana juga itu maksudnya itu. Polisi mau disikat. Enggak, Pak advokat online itu kan nyepil namanya jelas bener ya. Maksudnya kayak dia itu mau nguji untuk apa? Dia sebagai apa perannya? Bisa nggak sih dijelasin gitu? Iya, itu kan masalah, misalnya masalah pribadi. Itu kan masalah pribadi, toh. Terus dia sangkutkan ke suaminya. Oke. Pas dicari tahu ternyata bukan polisi, dihina lagi pengadilan agama. Nah, ngapain coba gitulah. Dari masalah pribadi disangkutkan kepada masalah keluarga. Ngapain coba? Oh nih, lakinya staf DPR. Wah, ya enak. Justru enak kayak gitu. Biar suaminya tahu nggak sih kalau istrinya Komal begini nih, tahu nggak? Ngina orang, nindas orang. Kalau Eike kan enak gitu kan. Maksudnya cuman staf doang loh itu. Cuman staf DPR doang. nggak DPR katanya, DPR. Pokoknya kalau ketemu anak dia, lakinya, semuanya serem lah intinya gitu kan. Kalau kita ini berarti yang di pengadilan agama ini itu gembel di mata mereka gitu. Ya nggak boleh lah, karena staf DPR itu nggak boleh dia bicara gitu juga lah. Kakinya DPR di komisi berapa? Nah kau ditanya. Ya nggak boleh lah. Enggak, tadi itu ada yang ketik di bawah. Suaminya ada yang tahu. Di komisi berapa dia? Iya. Becas. Kita mah staf becas tang semiring aja. Ya nggak boleh sombong lah intinya, apapun itu jabatannya nggak boleh sombong lah gitu. Pelein bener. Dia ngeliatin Kak Mambel ketawa hahaha ngelawan dia cuman gitu, tapi sekali kutik Anda akan minta maaf. Iyalah. Dikti, bentar ya Dek. Congornya itu jelekin gua, kenal juga kagak.
LLIA Safitri. S-nya Safitri, dia tulisnya S doang tapi. Ya kalau Aprilia itu lo kenal kagak, baru juga muncul lo cari pansos Aprilia. Hah? Lu pacaran rekan sejawat jaga moncong lo, ya? Kan sejawat jaga moncong lo. Jaga moncong kau. Moncong kau. Itu dia. Ternyata satu kampus dengan si apa? Dengan si siapa? Yamin. Oke. Yamini. Rumah. Alamak ini dia ya. Udahlah yang perguruan itu. Aku kalau nggak salah lakinya tuh orang Ambon ya Kak. Karena laki semua, kalau laki polisi malah enak kita sih. Kalau polisi lebih enak kita sikat. Is, muria mulutnya. Oke. Indonesia di sini SHMH ya, MH-nya nggak ada loh. Emangnya nggak ada. Ngeri mulutnya. Ayo Kafril, mumpung ada MH-nya kagak ada loh, Bayo. Yang ada satu gaptek. Sama dengan Yamin ini. Ini langsung S2, S1-nya di mana, Bayu? Langsung S2. S2 Bayo. Pulang, langsung S2. Ya, mungkin benar udah taruh lah kita taruh lah udah benar dia S2-nya ya kan. Nah, cuman jangan bahas yang hal-hal yang dia nggak mengerti gitu loh. Nggak ngerti itu apa? Kalau dia mau mengerti, tolong didalamin dari A dulu, dari A baru ke Z, gitu, jangan sampai J aja. Oke. Nah, masalah mengenai lu mau pinjam uang itu hal yang sangat berbeda. Terserah itu seumur hidup orang juga pernah minjam duit. Itu nggak terima. Caranya aja berbeda. Ada yang di komal, ada yang sama mamanya, ada yang sama abangnya, ada yang sama tetangganya. Dia membenarkan adanya pinjam uang. Oke. Jadi kalau dari konteksnya ya kan Bang. Iya. Lari dari konteksnya. Oke. Cukup yang dibahas. Cukup yang dibahas ya itu mengenai pertanyaannya hanya yang dia mengerti. Enggak ya? Kira-kira hasil itu di 750 itu. Nah, pasti harusnya si Delong tuh menjawabnya udah diklarifikasi sama Sense, tidak ada. Bener nggak? Klarifikasi, membela, oke. Klarifikasi sama Airstrike nggak ada. Itu hanya omongan si Gude. Clear kan nggak kan? Ya. Benar. Kan hanya itu. Jadi Hanya itu. apa sih yang buat bagan? Gua, kata Delong. Gua share. Nah, udah clear. Ini malah lu, pokoknya kalau yang minjam duit itu, apa tujuannya apa? Katanya. Kalau minjam duit apa tujuannya? Mempertanyakan. Benar, orang nggak baik katanya. Orang baik nggak benar. Membela diri. Oke. Dari mana psikologisnya dia tuh? Tersinggung tuh orang-orang yang pernah minjam duit ke dia tuh. menggiring opini. Nah, jadi psikolog dia. Oke. Afrelia. Kamu tiba-tiba bisa S2. S1 kamu dari mana? Juga S2. Ini kontradiktif apa yang disampaikan tadi. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal main. Aku tunggu, Nek. Oke. Aku tunggu. Tadi si laki-laki itu mencoba meluruskan. Oh, kita harus mencari tahu dulu, dia bilang kan. Kita harus kalau mencari tahu sesuatu hal itu harus detail, oke? Itu si laki-laki mau meluruskan seperti itu. Tapi yang disampaikan si kawannya, dia cuma bilang kalau orang cuman tidak terdaftar di Dikti itu berarti dia tidak pernah S1. Nah, harusnya kawannya bilang begini, kawan, itu kan ini kan kita uji toh perbicaraan mereka ini bertiga ini punya kualitas apa enggak toh? Nggak ada. Harusnya si kawannya tadi si laki-laki bilang begini, kalau mau orang yang dinyatakan lulus itu bukan di Dikti, tapi kita cek lagi di kampusnya bener apa enggak. Nih kalau dia konsisten ya. Setuju. Kalau memang itu berbobot pembicaraan itu memang sama-sama lawyer punya otak semua, harusnya dia bilang begitu. Karena dia mencoba luruskan toh. Kita harus detail, tahu semua, jangan setengah-setengah. Loh, tapi kok dia benarkan masalah lawyer pinjam duit di Komal. Loh, ini kontradiktif semua yang disampaikan ini, gitulah. Nah, oke lah, kita anggap tadi si laki-lakinya punyalah, bisa berpikir lah.
Waktu dia bilang, ya orang bebas lah pinjam-pinjam uang. Tapi kalau lawyer pinjam uang untuk menyelesaikan masalahnya, ya itu lawyer apaan? Harusnya kan dia bilang, loh nggak bisa. Lawyer itu harus menjaga martabat. Kita ini officium nobile loh. Dia bilang begitu. Masa kita pinjam-pinjam uang ke masyarakat untuk menyelesaikan masalah kita? Kontradiktif semua. Masalahnya kan temennya juga bodrek, nggak bisa kalau temennya kayak advokat online pasti begitu. Nah kalau dia bilang gua cari muka, nah justru dia ini yang cari muka, maka dia ngomong gitu loh. Cocok, ini kan kita bahas dulu apa yang dia bicara dulu toh. Nah waktu si perempuan itu bilang begini, kalau polisi ya kita gampang lah. Apa tadi dia bilang gitu loh. Harusnya si lawyer tadi bilang begini, oh nggak boleh begitu. Itu samanya merendahkan polisi namanya. Masa kau sangkut kali ke suaminya? Tidak boleh. Kalau kau punya masalah dengan seseorang, ya kau selesaikan dengan orang itu. Ini kan harusnya ada komunikasi begitu antara lawyer kan? Ya kan kalau Ini kan tidak. kalau ini kan memang Berarti kan ini namanya mendukung kan Bang? yes. Ya makanya itu. Kalau sudah begitu ya bodrek memang. Nah, kayak gitu katanya kita yang ini gitu nyenggol dia. Caper, mohon maaf, caper ngapain caper gitu loh. Kan kalau misalnya kita pribadi nih, kalau ditanya kan ada kayak kadang-kadang ada nanya kalau misalnya kalau aku pribadi Bang, memang jujur Bang, memang kalau namanya pinjem ke manusia nggak pernah, ya kan? Boleh di cross check gitu kan. Bahkan kita yang malah minjemin, tapi kita kalau butuh uang taruh aja di bank aset atau di pengadilan kita penggadaian kita taruh barang gitu. Bukan berarti kita nggak punya utang kan, nggak pernah punya utang aja pinjam sama mamanya, nggak pernah nyusahin mamanya juga. Tanya aja sama mamanya. Pinjam sama kan kayak orang nggak terima ya dia, kayak seolah-olah terus itu kan sama aja nyina orang yang berhutang. Padahal orang kecil nggak kayak gitu. Sorry deh, aku mau tanya Bang. Iya. Iya, kalau misalnya gini Bang, kan Kak Afril ini kan difitnah, terus dipermalukan begitu kan Bang, itu dituduh. Boleh nggak sih aku itu ikut membela dan maksudnya gini, ikut membela dan aku ini ikut turun tangan gitu loh Bang, ikut turun tangannya dalam hal gini, aku mengklarifikasi perkataannya mereka itu tidak benar gitu. Itu sebuah hujatan atau sebuah pencemaran nama baik atau gimana Bang? Nah, kalau namanya membela itu kan, ini kan namanya membela hukumnya kan, karena kita tahu itu ada peristiwa pidana di situ kan. Betul. Nah, seharusnya kalau misalnya kita bela, ini kan ada dua, membela secara kita sesama manusia. Betul. Atau membela karena hukum. Nah kan setiap orang itu wajib memberitahukan telah terjadinya tindak pidana kan. Ada pasalnya seperti itu. Nah, kayak misalnya begini, misalnya ya, ada orang tabrakan. Kita kan lapor ke polisi, Pak, ada tabrakan, Pak, gitulah. Nah, kan bisa juga seperti itu. Nah, itu kan tanpa ada surat kuasa di situ karena telah terjadi tindak pidana, itu bukan delik aduan, tapi delik umum gitulah. Nah, tapi kalau pencemaran nama baik itu kan namanya delik absolut, harus orang yang langsung dirugikan. Yang kemarin Abang bahas kan ya Bang ya. Kalau pencemaran kan harus delik absolut namanya kan, harus si korban yang buat laporan. Nah, kalau kita bisa mewakili seseorang itu untuk bicara di tempat-tempat lain, ya harus ada kuasanya, minimal lisan aja gitulah. Tadi udah dibahas, Mambel juga kayak gitu. Begitu ceritanya. Makasih ya Bang. Tapi kan kalau misalnya menjelaskan nggak apa-apa kan, hanya sejelas klarifikasi. Gini loh, kalau lawyer harus ada kuasanya. Kalau masyarakat umum bebas, dia mau ngoceh apa aja. Bebas, Kak Gem. Karena Kak Gem ini tahu, tadinya dia ini kan di bawah aja Bang, gitu kan. Dia juga tahu aku setiap di atas itu aku seperti apa tuh tahu Bang, gitu. Makanya dia menjelaskan kalau misalnya Kak Afril itu nggak pernah senggol dia, cuma karena memang masalah pinjam uang kalau orang ya kan bener ya, karena gini di Komal ini kan kita nggak saling kenal Bang. Kadang kita tahu misalnya nih ya Bang ya, kita tahu orang ini gitu kan, tapi kita nggak tahu
rumahnya segala macam, orang minjem aja kita harus mikir. Nggak usah gitu, sama saudara pun kadang kayak mana sih dengan uang, apalagi baru kenal sehari 2 hari ibaratnya kan, baru sebentar udah berani pinjam uang. Kalau aku sendiri, aku bilangnya menurutku nggak benar gitu loh. Iya, saya paham begini Kak Afriela. Kak Afriela mengatakan itu kan karena dia itu lawyer gitu loh. Di garis bawahinya itu karena dia lawyer, Kak Afril itu lawyer, makanya Kak Afril mengkritik dia karena dia juga punya profesi, gitulah. Betul. Iya kan? Tidak Bang mungkin Willy. Kak Naik, Afril Bang Willy. mengkritik. Tidak mungkin Kak Afril ini mengkritik kalau dia bukan lawyer. Saya yakin itu tidak mungkin. Iya, karena saya pun juga begitu Bang, ketika misalnya Kak Afril ini misalnya namanya manusia kan pasti ada keplesetnya ya Bang ya. Nggak mungkin lah jalannya mulus-mulus aja. Itu pun aku juga suka Kak, jangan begini Kak, begini. Dan dia pun terima gitu loh Bang. Iya, aku seneng dikritik Bang. Berarti tandanya orang itu sayang sama aku dan dia care, dan aku harus tahu diri gitu loh. Aku pun sebelum Kak Game misalnya menegurku, aku sendiri yang ngomong sama Kak Game kan. Iya. Nah gitu loh. Jadi kan aku kadang mikir kenapa ya kok dia ini ngomong itu asal ucap aja, kayak nggak dipikir dulu. Kalau kita kan mau ngomong itu kita pikir dulu baru keluar. Kalau dia ini keluar dulu gitu. Baru mikir. Iya, itu ya bedanya ya. Yang harus kita ini ya, ingat aja ya. Masyarakat tuh bebas ngoceh apa aja. Udah titik itu aja. Siap Bang. Kalau lawyer nggak bisa sembarang bicara. Kalau nggak ditanya jangan menjawab. Kalau nggak Bang Willy dikuasakan naik dong, Bang jangan Willy. menjelaskan. Itulah. Nah ini abang online. Ini ada namanya Bang Willy. Bang Willy ini 1 tingkat di atas aku, Universitas Bandar Lampung juga. Berarti kan kalau aku ini langsung lompat S2 akselerasi ini aku, ya kan? Kalau misalnya aku goib, berarti Bang Willy ini juga goib kan, gitu. Gimana Bang, kampus kita goib apa memang aku ini goib? Kuliah nggak sih? Selamat pagi Mambel. Pagi. Ada Bang Jartum juga, ada Embun, ada pagi juga ini. Salam kenal. Pagi Bang Willy. Ada Bu April. Bu April gitu sih Bang. Nah, apa yang dibahas ini Bu? Kaitan dengan masalah kampus, udah jelas tahun pertama swasta itu kampusnya UBL di Lampung. Jadi kalau memang posisinya mau ngecek apakah abal-abal atau enggaknya, lihat aja di sana hasil-hasil daripada kampusnya itu seperti apa orang-orangnya. Karena banyak juga yang Chinese. Yes. Jadi Chinese itu pada kuliahnya di mana? Ya uang Babeludes ataupun juga disingkat UBL, Universitas Bandar Lampung. Itu dia. Jadi kalau yang pertanyain masalah kayak gituan udah nggak perlu juga dibahas juga, Pril. Iya, karena dia berulang-ulang Bang, sampai ke laki gue pun sekarang diketawain tinggal di pengadilan agama gitu-gitu kan, kayak aneh ya. Maksudnya lawyer kok ada kayak gitu, apalagi laki-laki loh. Ya bukan juga, jadi begini, ini kan namanya dunia permedsosan. Jadi dulunya juga kan posisinya gini loh April, bukan yang lewatin juga ini Dindaku, April. Ini kan ya namanya sudah masuk ke ruang publik, ya kitanya juga nggak boleh baper. Tapi kalau memang posisinya sudah kelewat batas, ya udah. Pola main di gergaji angin aja. Iya. Jadi nggak perlu juga kitanya umbar cerita di sini. Tapi kalau memang posisi yang sudah kitanya dapat dah. Tunggu aja teriakannya. Enggak sih Bang, kalau aku juga bukan yang ngumbar di sini, aku juga nggak pernah ngumbar. Ini kita memang lagi ngebahas karena dia kan bilang kita ini merugikan negara. Jadi pas lagi emang momennya lagi nyeritain dia aja gitu. Masa sebagai lawyer pas ada advokat online nih, kan kita nanya kalau advokat kayak gitu tuh gimana? Kalau aku sih lebih ke
ibaratnya ya aku aja udah bilang sama abang, udah lah bang, nggak usah dibahas, biarin aja. Tadinya aku minta abang kan klarifikasi. Kalau dibilang baper bang, kalau dibilang baper kita nggak akan ada di sini bang. Di sini ini kan hantamannya kayak mana? Kita juga tahu banyak kok yang ngetik-ngetik, kadang suka nge-head komen juga, tapi aku nggak peduli. Cuma kan bahasanya beda loh bang. Kalau kayak kita itu sampai, kalau dia misalnya nggak sukanya personal ke aku aja nggak masalah, tapi ini dia sampai bawa tempat kerja suamiku, terus kalau polisi mau dibebesin lah, ibaratnya gampang ini ya. Maksudnya kita kayak menyadarkan aja bahwa mulut dia itu kan ada pertanggungjawabannya gitu loh. Kalau di sini nih kita juga nggak ada yang baperan ya Kak Game ya, gitu. Cuma kayak ibaratnya menjelaskan kok ada orang kayak gini. Kalau minimal kan gini, kita tuh kalau nggak tahu belajar, ya kan. Kalau misalnya kita belajar nggak tahu juga minimal nanya, udah dikasih tahu, ini sampai disebut lah, dicari tahu lah ceritanya suaminya, terus dibilangnya cari muka. Kayaknya kalau aku urusannya sama itu doang nggak masalah, ini kadang ada dayang-dayangnya pula gitu loh. Itu dayang-dayangnya itu Cocok. jadi di sini itu kita ngasih tahu bahwa jangan berpikir dia kebal hukum juga dengan moncong dia yang kayak gitu. Ya, karena kalau tidak diluruskan, Betul. nanti netizen ini menganggap lawyer yang seperti itu diperbolehkan berbicara di depan umum gitu lah sebenarnya. Kita ini luruskan kalau ocehan dia itu, apa yang dia bilang semua itu tidak mencerminkan kalau dia menjaga marwah profesinya. Jadi biar marwah profesi kita ini tetap terjaga gitu. Kita mau kasih tahu nih, weh, lawyer kayak gitu nggak benar gitu. Itu kayaknya. Ya, terus itu. Karena omongannya itu nggak pantas sebagainya aja yang dibilang. Kalau memang misalnya dia ragu dengan titel seseorang, karena Kak Afril ini sudah mencantumkan juga di namanya itu ada gelarnya, ya kan harusnya dia tidak perlu koar, dia tinggal kirim surat aja gitu lah sebenarnya. Kan dia merasa ada tindak pidana toh. Betul. Dia yang menjadi, seolah-olah dia yang menjadi korbannya kan gitu. Lebih cocok itu gini, kalau dia tuh lawan gua dalam persidangan dan dia mau cari kartu as gitu kan, gak masalah. Kita tuh kan udah aku bilang, aku nggak baper dan aku tuh dikritik pun aku nggak marah. Kak Game ini juga suka Kak Game, Kak Embun gitu Bang. Udah benar sih Bu, mantap pokoknya, udah luar biasa, sip kan, cocok, main kan, ya kan udah jelas juga, ada disumpah di pengadilan tinggi, Nah, juga ngomongin masalah-masalah kayak gitu. 2024 baru lulus kok bisa jadi lawyer. Nah kan bodreknya itu bener-bener yang kayak susah sih ngasih taunya kalau orang udah baal, gimana ya, baal kebal gitu kan. Iya, maksudnya gini loh Bang, orang kayak gini tuh jangan didiemin terus. Itu lebih ke situ kita bahas, bukan karena kita baper ya ngebahas gitu. Bukan, aku mah dikatain orang kayak apa juga aku nggak bakal baper Bang, gitu. Cuman untuk kasus satu orang ini jangan dibiasakan. Gitu. Karena sudah merugikan gitu lah. Betul. Nanti jadi yang tuman. dirugikan itu udah banyak. Jadi seolah-olah itu dia mau bilas semua masalahnya itu dengan hal-hal yang kayak gini gitu loh. Iya, dan kalau aku kan sebagai masyarakat biasa ya Bang Willy ya gitu. Jadi aku jadi mikir gitu, kalau misalnya ngelihat lawyer kayak gini, nanti aku takut kalau misalnya ada kasus atau apa, aku butuh bantuan hukum kan, bantuan sebagai kuasa hukum. Aku pikir, aduh aman gak ya aku ya sama dia ya.
Kan gitu. Nanti semuanya data-data aku diumbar-umbarnya gitu kan. Ya namanya dalam perjalanan suatu proses hukum pasti kan nanti ada yang cekcok atau apa gitu kan. Gitu. Apakah nanti data-data itu akan aman atau tidak seperti itu kan? Aku mikirnya begitu gitu loh. Apalagi Mbak Gemi ini menyiratkan dengan si botak aneh. Kalau memang sudah tidak menjadi klien lagi, berpindah menjadi lawan. Tapi sudah dicabut basnya. Maka kayak gitu, maksudnya kayak kita tuh kalau ngomong kan harus ada pertanggungjawaban, bukan asumsi, tapi Iya kan? bukti gitu. Makanya kan lawyer-lawyer begitu bang, si botak lah, si pirang inilah, itu kan yang sebenarnya merusak kepercayaan masyarakat kayak aku ini loh bang terhadap lawyer. Gitu loh bang. Cocok. Aku jujur ya, tanya ke Afril, aku nih lagi ada ngurus sesuatu ya ke Afril ya. Betul sekali. Gitu, aku aja mau kirim datanya takut. Halo, Iya. Ada yang mau nyapa kalian? Silakan. Silakan Kak Sri. Halo, kenapa sih lah kalian penasaran banget ya? Siapa sih? Apa lagi sih? Lihat mak gue. Siapa sih Inang mak? Kita tahu dia. Emang orang gila. Iya. Giling ini pasti dia ada sesuatu. Ini kan ini kancil. Nih Kak Sri mau ngomong sama kalian. Halo Kak Sri. Halo Kak Sri. Udah ya, jangan pada berantem dong. Kalau Enggak, bisa ini sama harus sama dihajar aja, ini jangan si botak berantem-berantem. ini. Harus dihajar memang. Gak bisa kita diam aja nih geng kapak merah ini Kak Sri. Aduh, hidup kalian rumit banget ya. Iya. Biarin aja Kak. Gak bisa kita harus diam. Ih, keenakan dia, mangsa-mangsanya banyak di luar sana. Yaudah Bang, lihat lagi Bang. Apalagi dengan dia lawyer, tapi dia ngobrol sama orang direkam. Ketika dia sebel, dia sebarin rekaman itu dan dia sendiri yang nyebarin, gitu kan? Iya. Ya makanya itu loh. Aku jujur ya nih ngomong jujur loh Kak Afril ya. Aku nih mau ada sesuatu kan Kak Afril ya. Betul. Betul nggak? Betul. Cuman kan awal ini kan jadi kayak aduh gimana ya? Soalnya kebanyakan yang sama mereka itu awalnya kan teman, bener nggak? Betul. Terus abis dari jadi teman, mereka umbar-umbar isi suara teleponnya lah, isi chatnya lah, karena awak jadi takut gitu loh. Gitu. Nah ini yang merusak citra lawyer itu gitu loh bang. Maksudnya nggak bisa dibiarkan gitu. Dan kasihan orang yang disebarkan video itu kan akhirnya jadi kayak depresi. Iya loh, ada yang sampai mau bundur ya kan. Itu kan kasihan loh, mentalnya kena loh. Cocok. Gitu. Masa kita diam aja kan? Gitu dibilang begitu, begini, begitu, dibilang kita mau dihancurkan room ini apa segala macam. Terus kita mau takut. Enggak lah, Bang. Ada mah maju terus lah, Bang. Emang ada ngomong kayak gituan? Ada, Bang. Enggak lah. Ada. Ada, Bang. Luar biasa. Mau hancurin room Iya, karena bangsa kata dia. Nih ya. Katanya perusak bangsa ya. Apa dia yang perusak bangsa? Katanya room Pengkhianat bangsa. Room dia itu pengkhianat bangsa katanya. Perusak generasi muda katanya. Coba lah, Bang. Ya. Dikira kita lagi ngapain, Bang? Ya kan? Jadi ini izin bentar menanggapi si punya tutung sahur. Iya, Bang. Nah, jadi kalau berkaitan dengan lawyer ini ada 4 APH yang perlu dihormati. Pertama, polisi sebagai penyidik, penyelidikan, dan penangkapan. Jaksa adalah di bidang dakwaan dan penuntutan. Hakim di bidang lex spesialisnya, dia hanya wakil Tuhan di dunia ini untuk memutus. Nah, adapun sebagai lawyer ini sifatnya pembelaan, membela. Nah, jadi kalau apakah boleh ribut-ribut
Untuk lawyer, boleh ributnya secara profesional dengan mendampingi klien di pengadilan. Nah, jadi dengan secara profesional, ributnya adu argumen dan fakta hukum dan celah hukum, langkah hukum sesuai daripada undang-undang. Nah, tapi kalau ngeributin pepesan kosong, ya sudah, kita senyum-senyum aja. Nah, jadi karena ngeributin pepesan kosong, oke, si Tutung sahur, apakah boleh? Ya boleh. Ngurat-ngurat boleh, tapi tetap jaga etika dan adab. Nah, berbicaranya keras, ributnya pun juga jelas. Ribut kan ada masalah membela klien. Nah, kenapa kok klien itu maling? Nah, kalau memang di dalam 362-nya barang siapa mengambil hak milik orang lain dengan niat untuk memiliki, memang salah dia. Tapi kan bukan begitu juga, ada klausalitasnya. Klausalitasnya apa? Ya karena dianya anak bininya lapar di rumah. Nah, dianya harus dengan keadaan terpaksa dia harus maling, ngambil beras orang. Itu untuk perut, bukan untuk perkaya diri sendiri. Nah, ini kan juga harus dijelaskan oleh lawyernya yang mendampingi, supaya para penuntut ataupun penyidik ataupun juga hakim ataupun lawan ini pun juga bisa memahami psikologi daripada orang yang dibela ini dengan kondisi terpaksa atau kebiasaan dia maling. Nah, jadi kan hal yang berbeda gitu ya nyampainya. Terima kasih, dilanjut lain. Cocok. Silakan. Itu nanya doang. Ya Bang ya. Tuh nggak dijawab kan aku tuh. Kita lagi telepon ke abang itu. Ya Allah, maaf ya Bang Jer ya. Emang lagi nge-live dia, Kak? Enggak. Bang Jertum itu ngedit itu ada aja loh. Tangan dia tuh lincah, Mak. Maka gua ngakak-ngakak liatnya. Udah lanjut Bang. Adek, udah gak kuat ngomong Bang. Maka kan kau ngeliat kelakuannya Bang Jertum. Adik abang. Adiknya abang. Nah, turun. Lah kok turun? Telepon tadi kan ada telepon si abang itu. Oh, handphone dia itu bunyinya. Yang bunyi-bunyi itu. Telepon. Lagi abang. Iya, tiba-tiba ada musiknya. Itu loh kalau pengacara yang memang yang keren itu ya. Kan kawanku itu yang korban di Dor itu di Jakarta Tanah Abang itu kan. Itu baru lawyer betulan itu. Gak koar-koar begitu. Itu kan coba lihat deh di Vitiku. Itu kan kawan itu. Yang mana Bang? Tanah Abang. Ada apa? Pengacara di Dor. Terus hidup? Masih hidup untuk kena punggungnya. Itu kawan saya baru minggu kemarin kan baru dari Medan Tembus nggak pelurunya? Enggak tembus dia. Syukur dia nggak tembus. Jadi sebenarnya pas saya ke sana itu hari apa? Hari kan Kamis kejadian. Hari apa kemarin itu? Pokoknya Kamis pulang dari Medan hari Rabu. Hari Rabu kejadian kalau nggak salah. Hari besoknya saya ke rumah sakit Polri. Rencananya mau live kan, ketawa-ketawa gitu kan. Karena Tunggu waktu dulu. Si Bayo siapa ini namanya? Bayu udara. Bayu apa nama akunnya? Bayu angin.
Bayu Angin ini anak pemuda Pancasila ya? Dari situ kali dia berangkat. Oh, ormas juga. Oke, nanya aja aku. Ini memang model kulitnya ya. Emang boleh ya bang? Boleh lah ya kan? Boleh. Kok ada yang nanya, oh yang perebutan tanah ya bang? Ya bukan. Bukan rebutan tanah. Nggak ada rebutan tanah. Masalahnya rebutan tanah. Terus rebutan gift, rebutan gift, rebutan gift di TikTok. Lagi ngawal kasus aja dia. Nggak ngerebutin lah. Mempertahankan hak. Ngeri, pantes keras, ngeri. Itu baru lawyer betulan. Iya, nggak dikit-dikit ancam kan? Iya, ndak dikit-dikit mengeluh. Jangan di sana ngerasa jagoan semua. Gamangan rengginang. Iya, kecuali kalau dia sudah tahan tembak, nah baru tuh. Iya. Baru sok jagoan, ndak apa-apa. Abang jago nggak masalah. Kalau sudah timah panas masuk tidak tembus, nah baru dia boleh abang jago. Itu dia, makanya. Kadang bingung ya. Itu kayak gitu keren ya. Maksudnya pengacara yang teman abang di mana itu ditembaknya bang? Mana abang? Karena pas dia lagi belanja di Tanah Abang apa gimana? Ya enggak toh, lagi kawal kasusnya toh. Lalu didor. Didor. Ih ngeri kali ya kalau kayak gitu tuh nyampe. Kalau ada apa-apa yang kasihan istri yang mananya ya. Iyalah, tapi kan ya memang kayak gitu yang dihadapi lawyer. Mau dia apa lagi? Enak tapi enak loh bang kalau tantangan kayak gitu tuh enak malah ketimbang ngocehin perempuan kayak gitu kan. Cocok ngancam-ngancam. Ngancam lebih keras kayak gitu enak. Aku juga pernah lah banyak yang bersenggolan dengan resiko juga banyak gitu kan. Itu baru dibilang sosokan nggak apa-apa ya, emang dia kena timah panas. Betul. Tapi seru loh sebetulnya jadi kayak ada tantangan gitu ya nggak sih? Iya, tantangan. Cocok toh? Cocok Mi. Itu baru nanti boleh bilang, oh saya ini ditembak masih hidup, nah apa? Cocok ya kan? Itu baru kita ampun suhu kan gitu kita kalau lihat pengacara kayak gitu. Ditembak nggak metong bang, malah suka bang minta ditembak gila. Gila kalau itu mah. Mbak dalam abang. Tembak dor. Tapi bang advokat online ini pernah nggak sih kayak gitu ribut sama perempuan gitu? Pernah nggak? Sampai ancam-ancam kayak gitu? Kan ini kan kita nanya loh. Karena kan aku kan di mata perempuan. Kalau bang lawyer yang advokat online ini kan laki. Pernah nggak ribut sama perempuan gitu? Ribut sama perempuan. Jadi kan memang kita pahami kan bagaimana menghadapi misalnya lawan kita itu perempuan atau laki-laki, kan pasti beda dong. Iya kan? Kalau misalnya kita menghadapi lawyer perempuan yang misalnya bercerita panjang kali lebar, dia ngapain ditanggapi coba kan? Karena kan pembicaraan di luar persidangan itu gak ada gunanya sebenarnya. Betul. Buktikan aja di persidangan, yang bicara itu bukan mulut tapi tulisan kan gitu. Cocok. Yang bicara adalah laporan, somasi, gugatan gitulah. Iya setuju. Itu harusnya dia lakukan. Iya maksudnya gini.
kalau misalnya saya pribadi tuh saya males berantem itu cuma lewat oce-ocean sok jago di gini gitu kan. Apalagi sindir-nyindir kayak tahu nggak ibu-ibu rumpi kan ya yang di ini tuh kan kayak gitu kerjaannya rumpinya. Iyalah, misalnya begini ya, kalau misalnya memang dia paham, jadi kan somasi itu kan ada dua. Misalnya dia sudah anggap seseorang ini telah melakukan tindak pidana. Kalau si lawyer ini tidak tahu alamatnya, kan dia bisa namanya somasi terbuka, itulah. Kalau dia memang yakin ya, dia yakin itu ada tindak pidana ya, dia buat somasi terbuka, ditujukan kepada siapa, gitulah. Iya. Hari ini misalnya tanggal berapa? 3 November 2025 kami dari tim advokat siapa menyatakan somasi terbuka kepada karena telah melakukan dugaan tindak pidana ini dengan kronologi seperti ini. Jika somasi terbuka ini tidak ditanggapi 3 kali 24 jam, kami akan melanjutkan ke proses hukum. Loh, harusnya seperti itu. Kalau memang dia ingin buat laporan atau somasi gitulah. Jangan cuma ngancam-ngancam doang, akan lapor sampai 2050 nggak ada juga ujung-ujungnya. Begitu loh. Masa kalau sudah ya kira orang mencemarkan nama baik lah, menjelek-jelekkan lah, mengancam-mengancam lah, maksudnya ke Komal. Bilangnya mau laporin si A, mau laporin si B. Ya ngapain? Mending buat VT aja, somasi terbuka, sebar tuh, jelas tuh. Berani nggak tapi dia bilang begitu? Kan nggak berani juga. Ya apalagi kalau dia ngomong nyeleneh, karena kan dia kan aparat hukum kan. Masa ngomongnya bahasanya Lebih cepat lebih bagus tidak bertele-tele. Rencana buah kedondong, hidup geng pantat, bagaikan. Lucu nggak kalau ngomong kayak gitu? Karena terus terang saya nggak pernah dengar kayak gitu sih. Kan kebetulan di rumah suami saya laki gitu kan. Nggak pernah dengar kayak gitu. Ini mau nanya ini. Kalau menurut advokat online, ya kan, advokat online laki, pernah nggak ngomong kayak gituan, apalagi di muka umum gitu? Ngomong gimana? Coba ulangi. Bang baik mau lebih cepat lebih baik, ikan sepat ikan gabus tambah ikan lele. Lebih cepat lebih bagus tidak bertele-tele. Rencana buah kedondong, hidup geng pantat, bagaikan. Dengeran nggak? Bikin pantun itu. Iya. Biar kenapa pantunnya? Nggak ngerti. Tapi nggak ada bilang cakep, nggak ada. Nggak ada. Itu dia misalnya dia bilang begitu biar kenapa maksudnya? Itu lagi bahasa apa terus tiba-tiba ada pantunnya. Ini ada nih, SIL akan berkoordinasi